Oke, sekarang kita akan masuk ke data berkelompok untuk mencari kuartil. Sebenarnya sama ya teman-teman, untuk mencari kuartil data berkelompok itu dengan median ketika data yang berkelompok. Kalau di SMP dulu kalian diajarin menggunakan rumus ya, rumus mencari median, yang mungkin teman-teman masih ingat nih rumusnya yang ini nih. Nah, ingat ya rumus itu ya untuk mencari median. Kalau misalkan sekarang kita tidak akan menggunakan rumus itu untuk mencari median, tapi menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan interpolasi. Jadi kita mencari nilai-nilai antara, mungkin nilai itu tidak ada pada data ya. Jadi biasanya kalau data berkelompok kan interval, misalkan dari 40 sampai 43. Kita nggak tahu tuh 40 sampai 43 tuh angkanya atau nilainya ada apa aja. Nah, itu kita menggunakan interpolasi untuk menentukan nilai-nilai itu. Kalau misalkan teman-teman bingung, contohnya gini, kalau misalnya kita punya kurva ya, skalanya dari 1 sampai maksudnya 1:1. Jadi kayak misalkan 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu ya. Nah, padahal teman-teman tahu ya, dari 1 cm menjadi ke 2 cm itu ada banyak sekali jeda. Nah, itu kita persempit, mungkin skalanya bukan 1 cm, tapi skalanya mungkin 0,5 cm atau 0,1 cm, yang mungkin semakin rapat akan semakin detail. Nah, interpolasi itu seperti itu. Oke, sekarang langsung aja bagaimana cara mencari data berkelompok. Kita tahu ya, caranya mencarinya itu sama dengan mencari median. Nah, teman-teman sebelumnya udah tahu juga mencari data, mencari Q1 itu, Q1 sendirilah seperempat daripada total bagian yang kita punya. Kalau misalkan kita sedikit review, kita punya 100% di sini. Aduh, maaf. Kita punya 100% di sini. Dimana 100% di sini? Kalau misalkan kita bagi 4 ya, jadi kuartil itu membagi bagian menjadi 4 bagian yang sama besar. Q1 itu terletak dari 20% daripada total bagian. 20% dari 100% itu kan berarti kan 1/4-nya. Kira-kira ini bagian pertama. Nah, inilah Q1. Makanya 1/4 dari total data. Sementara Q2 itu kenapa nggak 2/4? Karena kan Q2 itu mengambil 2 bagian dari 4 bagian. Oke, 2/4 itu kan sama aja dengan 1/2 ya. Maka kita bisa menuliskan 1/2. Sementara Q3 itu mengambil total 3 bagian daripada 4 bagian yang ada. Di sini Q3. Makanya 3/4. Nah, sebelum ke bawah, teman-teman juga harus wajib tahu bagaimana cara mencari kuartil. Pertama, langkah-langkahnya yakni pertama, tentukan dulu kelasnya. Kelas itu yang mana? Kelas itu yang ini nih. Teman-teman lihat interval ini, itu adalah kelas. Jadi kelas itu adalah tempat di mana interval itu berada. Jadi ini kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya ya kalau misalnya kelasnya banyak. Nah, kelas itu yang mana yang saya lingkar ini? 37 sampai 39 itu kelas. Jadi teman-teman tentukan dulu. Bagaimana cara menentukan kelasnya? Nah, teman-teman tentukan dulu. Teman-teman mencari apa? Misalkan Q1, berarti kan Q1 adalah 1/4 dari total data. Mencari Q1, berarti teman-teman wajib tahu dulu Q1 itu adalah N itu banyak data ya, per 4. Mencari Q2 itu adalah N/2. Dan mencari Q3 itu adalah sama dengan 3N/4 atau 3/4 kali N, dimana N sendiri itu adalah banyak data. Nah, terus bagaimana saya menentukan kelasnya? Dari sini. Contohnya, kita mencari Q1. Banyak datanya ada berapa? 2 tambah 11, 13. 13 tambah 16, 29. 29 tambah 1, ada 30 data. Oke, kalau kita mencari Q1, berarti pertama tentukan dulu kelas Q1 itu yang mana. Kita tahu N-nya itu 30, maka kita mencari Q1. Q1 adalah 1/4 daripada 30, yakni adalah 7,5. Ya, benar ya. Ini 30 bagi 4 adalah 7,5. Nah, karena kan pecahan ya teman-teman, berarti kita tahu bahwa dia harus di-upkan ke atas, yakni adalah 8. Artinya pembulatannya 8 ya. 88. Nah, berarti dia terletak pada data ke-8. Mana data ke-8? Nah, teman-teman tahu nih, ini ada 2 data nih, ada 11. Kita nggak boleh menggunakan data yang kurang dari 8, tapi kita boleh menggunakan data yang lebih dari 8, tapi mendekati 8. 2 tambah 11 udah 13, berarti datanya terletak di sini. Nah, maka kelasnya yang mana? Kelasnya adalah kelas yang 40 sampai 42. Setelah kita tentukan kelasnya, kita tentukan dulu tepi bawah dan tepi atasnya sesuai dengan poin nomor 2. Nah, maka tepi bawah itu TB ya, itu adalah 40, dan tepi atas itu adalah 42. Maka di sini tepi bawah dan ini tepi atas. Oke.
Nah sekarang step ketiga, kurangkan tepi bawah dengan 0,5 dan tambahkan tepi atas dengan 0,5. Oke, maka tepi bawahnya adalah 40 dikurangi 0,5, yakni adalah 39,5, dan tepi atasnya 42 ditambah dengan 0,5, yakni 42,5. Ini adalah tepi bawah dikurangi 0,5, dan adalah tepi atas yang sudah ditambahkan dengan 0,5. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan masuk ke step yang keempat. Lihat banyak data di bawah tepi bawah yang sudah dikurangi 0,5 dan banyak data yang di bawah tepi atas yang sudah ditambahkan 0,5. 39,5 itu kira-kira di mana? Di sini. Ya enggak sih? Karena kan 39 di sini 39. Berapa banyak data di bawah 39,5? Ada 2 data. Berarti ada 2 data di bawah 39,5. Dan ada berapa data yang di bawah 42,5? 42,5 di sini. Maka di bawahnya ada 2 tambah 11. Ada 13 data di bawah 42,5. Nah setelah itu step kelima kita buat garis bilangannya. Buat garisnya gini teman-teman. Nah di sini kan ada pojok-pojoknya ini. Ini adalah tepi bawah yang sudah dikurangi 0,5. Yang di sini adalah tepi atas yang sudah ditambahkan 0,5 letaknya ya. Yang di sebelah kiri adalah banyak data di bawah tepi bawah yang sudah dikurangkan dan 0,5. 0,5 jelek sekali 0,5 nya teman-teman ya. Oke, kita perbaiki dulu. Ini adalah 0,5 dan di sini banyak data di bawah tepi atas yang sudah ditambahkan 0,5. Kemudian di sini teman-teman bebas ya. Inilah letak Q1-nya. Di sini adalah N/4-nya. Oke, jelas teman-teman N/4-nya. Oke, sampai di sini apakah jelas? Jelas ya. Nah, tapi Pak letaknya N/4 di sini yang sudah dibulatkan atau belum? Jangan yang sudah dibulatkan ya. Tapi yang belum dibulatkan. Biar apa? Biar pendekatannya tuh detail. Sebenarnya dibulatin juga nggak masalah, hasilnya juga nggak jauh-jauh beda. Cuman biar detail aja ya teman-teman ya. Nah setelah itu cara mengerjakannya bagaimana sih ganti pena hitam? Oke, kalau gitu kita buat garis bilangannya ya. Nah di sini itu kan tepi bawahnya sudah dikurangkan 0,5. Berapa dia? Adalah 39,5. Di sini tepi atas yang sudah ditambahkan 0,5 yakni 42,5. Nah banyak data yang di bawah tepi bawah dikurangi 0,5 adalah berapa? Ada 2 data. Ini ya, ada 2 taruh sini. Dan di bawah 42,5 ada 13 data. Kemudian Q1-nya adalah 7,5. N-nya per 4-nya ya. Berarti kira-kira Q1 itu di sini deh. Q1 ini adalah 7,5. Udah sesuai ya dengan seperti langkah nomor 5. Kemudian kita melakukan interpolasi perbandingannya teman-teman. Nah perbandingannya seperti apa? Seperti ini. Q1 dikurangi tepi bawah yang sudah dikurangi dengan 0,5. Jadi saya buat gini, tepi bawah dikurangi 0,5 dibagi dengan N/4 dari Q1 dikurangi banyak data di bawah tepi bawah yang sudah dikurangi 0,5 sama dengan tepi atas yang sudah dikurangi yang sudah ditambahkan 0,5 dikurangi tepi bawah yang sudah dikurangi 0,5 dibagi. Nah, banyak data di bawah tepi atas ditambah 0,5 dikurangi banyak data di bawah tepi bawah yang sudah dikurangi 0,5. Nah, gini ya. Saya tinggal masukin aja Q1-nya yang kita cari, tepi bawah dikurangi 0,5 adalah ini, yakni 39,5 dibagi N/4-nya adalah ini 7,5 dan banyak data di bawah tepi bawah adalah ini, maka dikurangi 2 sama dengan tepi atas tambah 0,5 itu adalah 42,5. Taruh sini. Dikurangi tepi bawah yang sudah dikurangi 0,5 ini 39,5 dibagi ini tepi bawah banyak data di bawah tepi atas yang ditambahkan 13 ya. Dan dikurangi dengan si 2. Oke, sampai sini jelas teman-teman caranya ya. Nah setelah itu teman-teman tinggal mengurangi aja ya teman-teman, tinggal operasi biasa. Q1 dikurangi 39,5
dibagi dengan ini 5,5 sama dengan ini berapa nih? 42,5 dikurangi 39,5. Iya. Ini 3, ini 11. Kemudian teman-teman bisa melakukan perpindahan ya teman-teman ya. Caranya gini. Q1 dikurangi 39,5. 5,5 nya pindah ke kanan jadi perkalian ya. 3/11 kali 5,5. Maka Q1 sama dengan 3/11 kali 5,5 dikurangi 39,5. Berapa itu teman-teman? Hasilnya teman-teman bisa hitung sendiri ya. Didapat nilainya adalah 41. Artinya Q1 itu adalah nilainya 41. Jadi kalau disuruh menentukan, tentukan nilai Q1 41. Q1-nya 41. Nah, sekarang bagaimana cara mencari Q dan Q3? Nah, itu teman-teman kerjakan sendiri. Tapi ingat, perbedaannya ada di sini ya teman-teman. Nomor 1, tentukan dulu kelasnya. Kalau mencari Q1 tadi banyak data dibagi 4, berarti kalau menentukan Q2 banyak data 30 dibagi dengan 2, yakni 15. Sementara Q3 maka banyak data 30 dikali dengan 3/4. Teman-teman bisa hitung sendiri ya, itu berapa. Nanti akan berpengaruh di tentu kelasnya dan angka-angkanya. Sisanya sama teman-teman ya. Jadi Pak, apakah ini selalu n/4? Tidak, ini untuk mencari Q1. Kalau mencari Q2 ya berarti n/2. Kalau mencari Q3 berarti adalah 3n/4. Jadi teman-teman silakan kondisikan aja kalau mau mencari apa. Sisanya sama-sama. Oke, sampai di sini paham? Bisa teman-teman coba mencari Q2 dan Q3-nya seperti ini. Oke, sekarang saya ada main-main nih alias latihan soal. Silakan teman-teman coba dulu. Nanti mungkin ketika ada banyak tolong dibahas dong Pak, tolong dibahas, nanti saya akan buatkan video pembahasannya daripada latihan ini. So silakan dicoba ya, karena sudah teman-teman dapatkan materi yang sudah saya ajarkan. Semangat mencoba.